President Prabowo Subianto, and he was holding tightly on to an arms deal with Russia. This could have serious sanctions from the US. Hari ini Surabaya dan Laut Jawa akan jadi saksi sejarah atas makin kuatnya hubungan Indonesia dengan Rusia. Iya, dari sejak kemarin kapal-kapal perang hebat Rusia beserta dengan helikopter dan Navy Rusia sudah tiba di Indonesia untuk menggelar latihan perang besar yang merupakan pertama dalam sejarah Indonesia dan Rusia. Tentu hal ini telah menggemparkan dunia. Banyak media asing yang menyoroti latihan perang Indonesia-Rusia ini. Mereka khawatir Indonesia akan lebih condong ke geng Rusia-China dibandingkan ke geng Amerika-Eropa. Russia and Indonesia have begun their first joint military training drills in the Java Sea as Jakarta seeks to boost ties with Moscow. 4 Russian warships arrived in the port of Surabaya on Sunday. And how could this impact the geopolitical situation in the Pacific? Namun hebatnya, Presiden Prabowo tidak takut atas ancaman yang akan datang dari Amerika dan sekutunya. Pak Prabowo dengan tegas menyatakan akan menjaga komitmennya dengan Presiden Putin untuk makin mempererat hubungan dan kerjasama yang makin baik antara Indonesia dan Rusia. Dan latihan perang gabungan antara Indonesia dengan Rusia ini merupakan tindak lanjut atas pertemuan Pak Prabowo dengan Presiden Putin pada bulan Juli lalu 2024. Saat itu Pak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Waktu itu Pak Prabowo selaku Menhan RI dan juga sebagai Presiden Indonesia terpilih telah mengadakan kunjungan ke Rusia untuk bertemu dengan Putin dan telah membicarakan banyak hal. Yang salah satunya adalah latihan perang yang hari ini akan terwujud terlaksana. Inilah momen TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia untuk pertama kalinya menggelar latihan gabungan. Wow, luar biasa ya. Adapun tujuan dari latihan perang Indonesia-Rusia ini adalah demi memperdalam hubungan Indonesia dengan Rusia. When he was still president-elect in July to Moscow and announced that he would like to deepen the relationship with this country. Kami menganggap Rusia sebagai teman baik dan saya ingin terus menjaga dan meningkatkan hubungan ini, kata Pak Prabowo kepada Putin waktu itu. Meski demikian, Indonesia menyatakan tetap akan mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral. Hanya saja, Presiden Prabowo telah berjanji yang disampaikan pada saat pelantikannya, yaitu akan bersikap lebih berani di panggung dunia. Dan Pak Prabowo juga telah memberikan pernyataan yang sangat berani dan tegas. Pak Prabowo bilang tidak mau lagi menjadi kacung-kacung dari bangsa asing. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik. Kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend. We want to be your partner. But we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu, kita tidak mau jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Wah, luar biasa ya nampaknya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo hubungan Indonesia dan Rusia makin erat dan kuat. Terbukti sejak menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2019, Pak Prabowo telah mempertahankan kesepakatan jet tempur Rusia senilai 1,1 miliar dolar atau berkisar 17 triliun yang disepakati setahun sebelumnya. Meskipun ada ancaman sanksi Amerika Serikat yang dilaporkan, tanpa takut dari sanksi Amerika, Indonesia tetap memiliki hubungan dagang senilai miliaran dolar dengan Rusia. Namun sayangnya, impor senjata utama telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir setelah Rusia merebut Crimea dan melancarkan serangan militer skala penuh terhadap Ukraina pada tahun 2022.
Oke, kita kembali lagi bicara latihan perang ya. Dikutip dari AFP, latihan perang ini akan berlangsung selama 5 hari. Dan latihan 5 hari itu akan berlangsung dalam 2 tahap di pangkalan Angkatan Laut di Surabaya dan di Laut Jawa. Rusia telah mengirimkan 3 kapal perang kelas korvet, 1 kapal tanker sedang, 1 helikopter militer, dan 1 kapal tunda. Kata TNI AL dalam sebuah pernyataan minggu lalu, dan dari siaran lokal telah menunjukkan kapal-kapal Rusia telah berlabuh dan disambut oleh marching band Indonesia pada hari Minggu lalu menjelang latihan. Respon dari para analis terkait latihan gabungan Indonesia Rusia ini, mereka telah mengatakan latihan gabungan tersebut menandakan bahwa Pak Prabowo akan memulai perubahan kebijakan luar negeri yang sangat signifikan, yaitu dengan berjanji untuk meningkatkan aliansi Indonesia dengan negara-negara besar. Wow, luar biasa ya, gebrakan besar yang dibangun oleh Indonesia dan Rusia ini. Tentu gerakan ini akan bikin dunia jadi gentar dan bikin Amerika serta Eropa tidak senang dan khawatir ya. I think when we look at the new president, Prabowo Subianto, there's one interesting aspect. He was the defense minister in this country before becoming president, and he was holding tightly on to an arms deal with Russia about fighter jets, $1.5 million heavy deal, despite the fact that this could have serious sanctions from the US, who would not welcome such a deal, of course. So there is sympathy towards Russia on his part, clearly. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana pendapatnya mengenai hubungan Indonesia dan Rusia yang makin erat ini? Teman-teman setuju nggak? Atau mungkin ada pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Ya siapa tahu komentar hebat dari teman-teman akan disampaikan ke pemerintah ya. Iya, jadi ini info update untuk tanah air.